Menunjukkan perilaku aneh, yaitu dia sangat sering memandangi tembok yang kosong. Kemudian saat dipanggil tidak menyahut, dan saat dia menyahut, dia langsung mengedipkan matanya dan tersenyum menyeringai. Sesaat setelah melakukan pemboman, Zohar malah sempat menulis status di Twitternya, yaitu "Stay safe ya semuanya". Ironis sekali. Halo Chopper, salam hangat dan selamat datang kembali di YouTube channel gue dengan gue Laura. Thank you sebelumnya buat kalian semua yang udah nonton video gue sebelumnya. Dan memang kalau kalian suka dengan video-video seperti itu, konten-konten seperti itu, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan kalian share. Nah, Choppers, ganteng, rupawan, cantik itu merupakan suatu karunia dan pemberian dari Tuhan yang sangat luar biasa dan sebenarnya patut banget untuk kita syukuri. Walaupun justifikasi terhadap ganteng, rupawan, cantik itu sangat subjektif dan sangat relatif, tapi kalau sudah diakui semua orang itu menjadi sebuah keberhargaan yang luar biasa untuk kita dan pastinya sangat menyenangkan dan dapat meningkatkan percaya diri kita pastinya. Tapi kalian pernah bayangkan nggak kalau ternyata wajah yang rupawan, cantik, ganteng itu tidak berbanding lurus atau nggak selaras dengan perilaku yang dilakukan oleh orang yang memiliki wajah seperti itu. Nah, perilaku yang mereka lakukan bahkan perilaku yang merugikan, menyakiti orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Choppers, hari ini kita akan ngebahas mengenai 5 orang yang ganteng tapi ternyata merupakan pembunuh yang sadis, kejam, bengis, dan berbahaya. Oke, kita langsung aja ke yang pertama. Ted Bundy. Nah, Ted Bundy ini merupakan pembunuh berantai, penculik, pemerkosa, dan mengakui kalau sudah melakukan pembunuhan terhadap 36 orang wanita yang diakui ya. Tapi menurut perkiraan, dia sudah membunuh lebih dari 100 orang pada tahun 1970-an. Ted Bundy ini juga merupakan seorang nekrofilia, yaitu nekrofilia merupakan penyimpangan seksual di mana memiliki kebiasaan berhubungan intim dengan mayat. Ted Bundy ini masa kecilnya dia merupakan anak di luar nikah dari ibunya yang bernama Louis. Louis ini menitipkan Ted waktu masih kecil kepada kedua orang tuanya, yaitu merupakan kakek dan nenek dari Ted, sehingga Ted adalah anak angkat dari kakek dan neneknya. Sedangkan ibunya sendiri mengaku kepada Ted merupakan saudara perempuan dari Ted. Ted ini cara untuk mendekati para korbannya, yaitu modus operandinya itu adalah dengan cara berpura-pura kesakitan dan kemudian mulai merayu korbannya sehingga bisa masuk ke dalam mobil para korban. Ted sendiri sebenarnya sudah memiliki perilaku aneh sejak kecil, yaitu dimana dia sangat menyukai pisau dan pada saat remaja dia sering mengintip rumah atau jendela rumah orang tanpa mengambil apapun. Dan sebenarnya Ted ini sejak kecilnya adalah anak yang cerdas tapi pemalu sehingga dia tidak dapat bergaul dengan teman-temannya. Ted ini sempat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Carol Ann Bone dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Rose. Ted ini setelah ditangkap dia sempat melarikan 2 kali, yaitu yang pertama saat akan menghadiri pengadilan yaitu dengan cara melompat dari jendela, dan yang kedua yaitu dengan cara melubangi langit-langit sel tahanannya. Ted akhirnya dihukum mati di kursi listrik pada tanggal 24 Januari 1989 di penjara Florida pada jam 7 pagi. Yang kedua ada Thiago Henrique Gomes da Rocha. Thiago Henrique Gomes da Rocha ini merupakan pembunuh berantai dan merupakan mantan penjaga keamanan di Brasil yang mengaku telah membunuh 39 orang. Nah, rata-rata yang dibunuh oleh Thiago Henrique Gomes da Rocha ini merupakan kaum tunawisma, perempuan, dan kaum homoseksual. Thiago sendiri cara menyerang korbannya adalah dengan cara mendekati mereka dengan menggunakan sepeda motor, kemudian meneriakkan perampokan dan kemudian menembak korbannya tanpa mengambil apapun. Thiago Henrique Gomes da Rocha akhirnya mulai dicurigai polisi saat dia kedapatan mencuri plat palsu dan kemudian akhirnya polisi berhasil menemukan senjata penyerangan yang lainnya. Thiago Henrique Gomes da Rocha sendiri mengaku mendapatkan dorongan dan hasrat untuk membunuh karena pernah dilecehkan secara seksual oleh tetangganya pada umurnya masih 11 tahun. Thiago sempat melakukan percobaan bunuh diri di penjara dengan menyayat pergelangan tangannya menggunakan bola lampu yang pecah. Thiago Henrique Gomes da Rocha akhirnya dijatuhi hukuman penjara yaitu 25 tahun penjara pada Mei 2016
karena terbukti bersalah setelah melakukan pembunuhan yang begitu banyak. Nah, yang ketiga, kemudian ada Richard Ramirez. Richard Ramirez merupakan pembunuh berantai yang membunuh setidaknya ada 14 orang, merupakan penganiaya, pemerkosa, penculik, pencuri, dan penganut satanisme yang melakukan aksinya banyak di malam hari sehingga dikenal sebagai Night Stalker, dan melakukan kejahatannya itu banyak pada tahun sekitar 1985. Richard Ramirez sendiri masa kecilnya ini diwarnai dengan banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya yang merupakan pecandu alkohol, sehingga Richard banyak menghabiskan waktunya dan melarikan diri ke pemakaman lokal. Richard Ramirez sendiri banyak dipengaruhi oleh sepupunya yang bernama Mike Ramirez yang merupakan pembantai para wanita di Vietnam saat masa perang, di mana Mike ini sering banget menceritakan mengenai aksi kejinya, kekejamannya terhadap para wanita itu, bahkan sampai membunuhnya dan memenggal kepalanya kepada Richard. Tapi ditanggapi Richard bukan dengan rasa takut, tapi dengan kekaguman yang luar biasa dan sangat terpesona terhadap perilaku Mike Ramirez kepada para wanita tersebut. Nah, Richard sempat melihat Mike Ramirez ini membunuh istrinya dengan pistol, menembakkan istrinya, dan akhirnya masuk penjara. Mike Ramirez juga sempat mengajarkan kepada Richard banyak cara untuk menggunakan senjata sehingga nantinya berkontribusi begitu banyak kepada Richard dalam melakukan aksi kejamnya terhadap para wanita, laki-laki, dan anak-anak. Karena korban dari Richard Ramirez ini adalah kebanyakan pria, perempuan, dan juga anak-anak. Saat Mike masuk penjara, Richard mulai masuk ke dalam dunia satanisme dan kecanduan terhadap obat-obatan. Richard akhirnya dijatuhi hukuman mati pada tahun 1989, tetapi meninggal akibat kanker limfoma pada tanggal 7 Juni 2013. Tapi ada beberapa fakta yang lucu. Richard ini ternyata memiliki seorang fans yang bernama Doreen Lioy. Nah, dan Doreen ini sempat menulis banyak surat kepada Richard saat masih dalam penjara, yaitu sebanyak 75 surat, dan akhirnya mereka menikah pada tanggal 3 Oktober 1996 di penjara San Quentin. Lioy sempat mengungkapkan bahwa saat Richard dieksekusi, maka dia akan melakukan upaya bunuh diri. Nah, tapi akhirnya Lioy meninggalkan Richard pada tahun 2009 dikarenakan Lioy mengetahui bahwa Richard ini telah membunuh dan memperkosa gadis yang berusia 9 tahun yang bernama Mei Lung. Dan kemudian pas Richard sebelum meninggal, dia masih sempat bertunangan dengan seorang penulis yang bernama Christina Lee yang waktu itu umurnya masih 23 tahun. Yang keempat ada Zohar Tsarnaev. Zohar Tsarnaev ini merupakan pelaku pemboman di acara Marathon Boston pada tanggal 15 April 2013, di mana Zohar ini bersama dengan kakaknya Tamerlan, mereka meletakkan 2 bom panci di garis finish yang menyebabkan terdapat 3 orang meninggal dan 280 orang lainnya luka-luka, dan banyak dari mereka yang kehilangan kaki. Zohar sendiri dengan kakaknya ini merupakan anak dari Anzor dan Subaidat yang merupakan penganut muslim yang sangat anti dan menghindari paham ekstremis. Zohar sendiri mengakui dia bersama dengan kakaknya mulai menganut paham radikal saat mereka mendengarkan ajaran dari Anwar al-Awlaki. Sesaat setelah melakukan pemboman, Zohar malah sempat menulis status di Twitternya yaitu "Stay safe ya semuanya." Ironis sekali. Di sini Zohar juga sempat diceritakan oleh teman-temannya, teman-teman kampusnya mengatakan bahwa Zohar ini adalah mahasiswa yang normal dan populer seperti pada umumnya, di mana terkadang Zohar ini suka mengkonsumsi marihuana, menyukai hip hop, dan sangat jarang berbicara mengenai politik, dan mereka bahkan tidak menganggap Zohar ini orang asing karena aksen English dari si Zohar ini sangat tidak terlihat seperti orang asing dan sangat terkesan jauh dari bahwa Zohar ini menerima perilaku diskriminasi. Zohar saat ingin melarikan diri bersama dengan kakaknya, mereka sempat membunuh polisi yaitu MIT Police Officer, dan akhirnya dilakukanlah perburuan orang oleh kepolisian, dan akhirnya Zohar yang sudah mengalami luka-luka bisa dibekuk di sebuah perahu di halaman belakang Watertown. Zohar akhirnya
dengan hukuman mati pada tanggal 15 Mei 2015. Yang kelima ada James Egan Holmes. James Holmes merupakan pembunuh massal Amerika yang telah membunuh 12 orang dan telah melukai 70 orang, yaitu 62 secara langsung dan 8 secara tidak langsung, yaitu dengan menembak orang-orang di bioskop Aurora, Colorado saat pemutaran film Batman The Dark Knight Rises pada tahun 2013. Holmes sempat melakukan percobaan bunuh diri saat sedang berada di penjara, dan Holmes ini juga merupakan seorang anak dari ayahnya yang adalah seorang pakar matematika dan saintis, dan ibunya merupakan seorang perawat. Holmes ini diutarakan oleh rekan-rekan kerjanya bahwa Holmes sangat sering menunjukkan perilaku aneh, yaitu dia sangat sering memandangi tembok yang kosong, kemudian saat dipanggil tidak menyahut, dan saat dia menyahut dia langsung mengedipkan matanya dan tersenyum menyeringai. Dan kemudian Holmes ini juga diakui oleh rekan-rekan kerjanya dan teman-teman kampusnya merupakan salah seorang yang tidak suka bersosialisasi. Dan diakui oleh mantan teman kencannya, Holmes ini sangat sering mengutarakan keinginannya untuk membunuh. Holmes akhirnya dijatuhi hukuman bersalah, yaitu dihukum dengan 12 hukuman seumur hidup dengan ditambah 3.318 tahun tidak adanya pembebasan bersyarat. Baiklah Chop-Choppers, demikianlah hari ini gue sudah menyampaikan ada 5 orang yang memiliki wajah yang ganteng, tapi ternyata perilaku mereka tidak seperti wajah mereka. Dan kedepannya kita juga harus berhati-hati, bukan berarti kita sudah menjustifikasi bahwa orang-orang itu tampan, orang-orang itu cantik, orang-orang itu ganteng, berarti ada sesuatu misteri di balik mereka. Enggak juga, cuman kita kedepannya harus lebih berhati-hati. Karena ternyata sesuai fakta tadi, ada beberapa orang atau beberapa orang di dunia yang kita nggak tahu mungkin memiliki kecenderungan seperti itu, jadi kita harus tetap berhati-hati. Nah, tapi bukan berarti itu adalah alasan kita untuk menghindari orang-orang yang memiliki wajah yang ganteng, tampan, dan cantik juga. Enggak, cuman kita harus kedepannya lebih berhati-hati aja. Oke, thank you semuanya buat kalian semua. Dan kalau kalian memang suka video seperti ini, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.